Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakkil Alawa SHMM. Yang saya hormati Dr. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustadz Abu Yazid Adnan Kutni MHI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ustadz Ahmad Fajri MA. Dan yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya sampai hari ini. Perkenalkan, saya Rosita Nurul Komaria, NIM 211207290715. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Peran Perputaran Piutang pada Perkembangan Sisa Hasil Usaha di Koperasi Unit Desa Argopuro, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tahun buku 21 sampai 2023. Alasan saya mengambil judul itu karena ingin mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan di koperasi unit desa dan bagaimana perputaran piutang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Dan saya juga ingin memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi pedesaan melalui penelitian ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di latar belakang. Secara umum, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian. Beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah dan bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak. Berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota-anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri pada anggota-anggota dari kesulitan ekonomi yang diderita oleh mereka. Tingkat perputaran piutang memainkan peran penting dalam pencapaian kelebihan hasil usaha yang dikenal sebagai sisa hasil usaha. Meningkatkan sisa hasil usaha merupakan salah satu tujuan utama Koperasi Unit Desa Argopuro. Oleh karena itu, KUD Argopuro harus memperhatikan tingkat perputaran piutangnya. Meskipun koperasi tidak berorientasi pada pencarian keuntungan, melainkan pada manfaat bagi anggotanya, tingkat perputaran piutang yang tinggi tetap akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sisa hasil usaha. Sebaliknya, tingkat perputaran piutang yang rendah dapat menghambat efektivitas perkembangan sisa hasil usaha dalam koperasi tersebut. Di Koperasi Unit Desa KUD Argopuro pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat permasalahan yang menjadikan sisa hasil usahanya tidak seimbang, yaitu di tahun 2022 terdapat penyakit mulut dan kaki atau disebut PMK sehingga menyebabkan turunnya sisa hasil usaha, dan di tahun 2023 terdapat penyakit lato-lato atau disebut LSD, dan di tahun ini juga terdapat persaingan koperasi sehingga juga menyebabkan menurunnya sisa hasil usaha di Koperasi Unit Desa KUD Argopuro. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana perputaran piutang pada Koperasi Unit Desa Argopuro, dan yang kedua, bagaimana perolehan sisa hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Argopuro, dan yang terakhir yaitu bagaimana peran perputaran piutang pada sisa hasil usaha di Koperasi Unit Desa Argopuro. Dan tujuan dalam penelitian ini ada 3 juga, yaitu 1. Mengetahui perputaran piutang pada Koperasi Unit Desa Argopuro. Yang kedua, mengetahui perolehan sisa hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Argopuro. Dan yang terakhir, mengetahui peran perputaran piutang pada sisa hasil usaha di Koperasi Unit Desa Argopuro. Saya mengambil penelitian terdahulu dari Vivi Febrianti tahun 2020 yang berjudul Analisis Kebijakan Piutang terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Lestari Sipatuo.
Persamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui peran perputaran piutang terhadap sisa hasil usaha dan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya yaitu terletak di tujuan, yang dimana tujuan penelitian ini cuma ada satu, dan juga perbedaan objek. Yang kedua yaitu dari Dewa Ayu Agung Diah Utami tahun 2022 yang berjudul Analisis Perputaran Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Sedana. Persamaannya yaitu sama-sama membahas perputaran piutang terhadap sisa hasil usaha, dan perbedaannya terletak di metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Yang ketiga yaitu Siti Romsiah tahun 2014 yang berjudul Analisis Tingkat Perputaran Piutang Terhadap Perkembangan Selisih Hasil Usaha pada Koperasi Unit Desa Argopuro, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo tahun buku 2011 sampai 2012. Persamaannya sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari perputaran piutang, memantau sisa hasil usaha, dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak di pembukuan, yang dimana di penelitian ini tertulis pada tahun 2011 sampai 2012. Yang keempat yaitu Nimade Dewi Damayani yang berjudul Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kecamatan Denpasar Timur. Persamaannya adalah sama-sama mencari perputaran piutang dan perannya terhadap sisa hasil usaha. Dan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan 3 variabel dan juga menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya ialah kajian teori. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang piutang. Secara umum, piutang merujuk pada tagihan yang harus dilunasi oleh pembeli. Dalam hal ini, tagihan tersebut merupakan hak yang dapat diajukan oleh individu, perusahaan, atau organisasi sebagai akibat di transaksi kredit. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perputaran piutang. Menurut Kashmir, perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dan selanjutnya ialah sisa hasil usaha. Menurut Hendar dan Kusnadi, sisa hasil usaha adalah merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku Januari sampai Desember, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya ialah kerangka konseptual, yang dimana saya mengambil teori perputaran piutang dari Kashmir, yaitu rasio yang digunakan untuk Selanjutnya ialah kerangka konseptual, yang mana saya mengambil teori perputaran piutang dari Kashmir, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dan teori selanjutnya ialah sisa hasil usaha, yang mana saya mengambil dari Hendar dan Kusnadi, yaitu pendapat koperasi yang diperoleh dari satu tahun buku Januari sampai Desember dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dan selanjutnya ialah metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Unit Desa KUD Argopuro, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara pada pihak Koperasi Unit Desa Argopuro, khususnya pada Sekretaris Koperasi Unit Desa dan karyawan Koperasi Unit Desa. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain bukan secara langsung oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari bagian keuangan pada Koperasi Unit Desa Argopuro dan juga diperoleh dari jurnal. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya yaitu yang pertama, mengumpulkan laporan piutang dan sisa hasil usaha dari Koperasi Unit Desa, dan yang kedua, menyusun tabel untuk memudahkan kegiatan analisis dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, menghitung tingkat perputaran piutang, dan yang keempat, menghitung persentase sisa hasil usaha, dan yang kelima, membuat kesimpulan mengenai kegiatan penelitian ini. Mungkin sampai di sini presentasi proposal saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.